Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafardana dengan NPM 2331239 dari IF23B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang logika informatika. Apa itu logika informatika? Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang artinya kata, ucapan, ataupun alasan. Jadi, logika adalah ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar. Sedangkan informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Jadi kesimpulannya, logika informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi dengan penalaran sehingga didapat suatu kesimpulan atau konklusi. Ada beberapa istilah yang akan digunakan dalam logika informatika. Ada premis, yaitu sebuah pernyataan. Premis ini bisa disebut dengan pendapat. Argumen, usaha untuk mencari kebenaran dari premis berupa kesimpulan. Konklusi itu kesimpulan. Pernyataan, proposisi. Proposisi adalah sebuah kalimat pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi intinya, pernyataan hanya memiliki satu nilai, true or false, benar atau salah. Kalimat berupa perintah, pernyataan, keheranan, harapan, pengandaian. Semua yang jawabannya relatif. Semua kalimat tersebut bukan pernyataan, karena tidak memiliki nilai pasti, true or false. Jadi masih di ambang-ambang gitu, kayak di tengah-tengahnya, nggak kebenar, nggak kesalah, kurang lebihnya begitu. Ini contoh kalimat proposisi. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Jadi pernyataan di sini benar. Yang kedua, Indonesia diperingati sebagai hari lahirnya. Sorry. 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Itu pernyataan yang benar juga. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pulau Jawa. Ini pernyataan yang salah, karena Provinsi Sulawesi Selatan itu seharusnya berada di Pulau Sulawesi. Kota New York terletak di negara Indonesia. Ini pernyataan yang salah, karena kota New York itu berada di negara Amerika Serikat. Ya, selanjutnya ada contoh bukan kalimat pernyataan yang masih di tengah-tengah antara true or false. Apakah Buni benar-benar tewas? Itu bukan kalimat yang bisa disebut dengan kalimat proposisi. Yang kedua, seandainya aku punya sayap, aku akan terbang tinggi. Yang ketiga, pergilah sebelum aku membunuhmu. Selanjutnya ada jenis-jenis operator dasar. Di sini yang pertama ada negasi, kebalikan dari sebuah pernyataan, not. Misalkan hari ini hujan. Negasi dari hari ini hujan adalah hari ini tidak hujan. Ya, bisa disebut kebalikan lah, yang berlawanan. Jadi jika nilainya P true false, maka negasi P-nya false true. Ini yang kedua ada konjungsi. Ini pernyataan dan. Hari ini hujan,
saya bermain di depan komputer. Dan jika digabungkan dengan konjungsi, hari ini hujan dan saya bermain di depan komputer. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. True dan true, maka true. True dan false, maka false. False dan true, maka false. False dan false, maka false. Jadi kesimpulannya tuh dari tabel kebenaran ini, selagi dia ada false, maka konklusinya, kesimpulannya itu false. Jadi yang true itu hanya true dan true. Begitu kurang lebih. Yang ketiga ada disjungsi. Ini atau. Ini sama aja kayak tadi dan. Tapi penghubungnya kita ubah jadi atau. Hari ini hujan. Saya bermain di depan komputer. Jika di kalimat disjungsi, hari ini hujan, atau saya bermain di depan komputer. Di sini ada tabel kebenarannya. True or true, maka true. True or false, maka true. False or true, maka true. False or false, maka false. Jadi kesimpulan dari tabel kebenaran ini, selagi dia ada false, selagi dia ada true, maaf teman-teman, selagi dia ada true, maka konklusinya adalah true. Selanjutnya ada exclusive or. Jadi di sini nih sama aja kayak or, tapi di ini tanda eksklusifnya. Jadi kalau di exclusive or ini dia hanya di premis yang berbeda saja dia bisa bernilai true. Jika premisnya sama, maka dia bernilai false. Contohnya ini di yang pertama ini true. Di premis pertama ini true or exclusive or true. XOR, kita bisa nyebut XOR biar lebih gampang. True, XOR true. False, maka false. True, XOR false, maka true. False, XOR true, maka true. False, XOR false, maka false. Untuk selanjutnya ada implikasi. Jika maka. Jika P maka Q. P disebut sebab dan Q disebut dengan konsekuen akibat. Inti dari implikasi P, saya bosan di rumah. Q, saya liburan. Jadi P implikasi Q, jika saya bosan di rumah, maka saya pergi liburan. Jadi di sini nih ada contoh tabel kebenarannya. True. Implikasi true, maka true. True. Implikasi false, maka false. False. Implikasi true, maka true. False. Implikasi false, maka true. Jadi saya punya sedikit contoh yang lebih ringan. Jika dia bersedekah dengan uang yang halal, maka dia benar. Jika dia bersedekah, di premis 2 ini teman-teman, jika dia bersedekah dengan uang yang haram,
uang hasil mencuri, maka itu salah. Di premis ketiganya, jika dia melakukan kesalahan untuk berdampak baik bagi orang banyak, bagi orang sekitar dia, maka itu true, itu benar. Jika dia salah, dia berbuat salah, maka dia harus diperlakukan sebagai orang yang bersalah. Itu adalah true. Kurang lebih begitu teman-teman. Untuk selanjutnya ada biimplikasi. Jika dan hanya jika. P. Jika dan hanya jika Q. Inti dari biimplikasi. P. Desa Konoha hancur. Q. Tsunade dan Naruto tewas. P implikasi Q. Jika Konoha hancur, desa Konoha hancur, jika dan hanya jika Tsunade dan Naruto tewas. Jadi selagi Tsunade dan Naruto tidak tewas, Konoha tidak hancur. Ini tabel kebenarannya bisa kita ini negasi dari exclusive OR. Jadi ini kebalikan dari exclusive OR. Di sini ada true, biimplikasi true, maka true. True implikasi false, biimplikasi false, maka false. False biimplikasi true, maka false. False biimplikasi false, maka true. Jadi selagi premisnya dia sama, nih premis ini teman-teman dia sama, maka konklusinya hasilnya itu adalah true. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini. Ini di baris 2 dan 3, di premis kedua dan ketiga itu premisnya berbeda ya teman-teman. Antara premis Q dan P itu hasilnya false. Dan di sini false biimplikasi false, hasilnya adalah true. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, teman-teman bisa search sendiri. Saya juga masih belajar dan kita sama-sama belajar. Sekian dari saya, terima kasih.